Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang rekan-rekan di channel YouTube Ekonomi Syariah dalam mata kuliah Analisis Bisnis Syariah. Pada kesempatan kali ini, saya akan menjelaskan mengenai analisis bisnis dan laporan bisnis UMKM. Materi ini disusun oleh saya, Lina Yulianti, dan rekan saya Muhammad Fahri. Materi yang pertama yakni pengertian UMKM. UMKM merupakan singkatan dari usaha mikro kecil menengah, yang artinya adalah bisnis atau usaha yang dijalankan oleh perseorangan, rumah tangga, maupun badan usaha kecil. Seperti yang rekan-rekan tahu bahwa kehadiran UMKM menjadi salah satu penggerak roda perekonomian secara global di Indonesia. Apalagi di masa ekonomi yang sulit dan terpuruk seperti saat ini, UMKM menjadi alternatif bagi seseorang untuk memulai usahanya. Pembagian UMKM. Seperti namanya, UMKM dibedakan menjadi 3 jenis, yakni usaha mikro, usaha kecil, dan usaha menengah. Usaha mikro adalah jenis usaha yang biasanya dimiliki dan dikelola oleh individu atau keluarga. Sebuah usaha termasuk sebagai usaha mikro saat keuntungan bersihnya setiap tahun tidak lebih dari 50 juta rupiah. Ini tidak termasuk tanah dan bangunan tempat berdirinya usaha. Pengelolaan keuangan dalam bisnis mikro ini juga biasanya masih disatukan dengan keuangan pribadi pengelolanya. Yang kedua yakni usaha kecil. Usaha kecil adalah usaha yang memiliki keuntungan bersih dalam kisaran 50 juta sampai 300 juta rupiah setiap tahunnya. Ini tidak termasuk tanah dan bangunan tempat usahanya. Usaha ini dapat terdiri dari jenis bisnis informal seperti industri produk fashion rumahan maupun perusahaan atau institusi skala kecil seperti toko kecil dan tempat makanan. Nah, yang membedakan antara usaha mikro dan usaha kecil ini dari jenis penghasilannya. Usaha mikro tidak lebih dari 50 juta per tahun. Sedangkan yang sudah masuk dalam kategori usaha kecil biasanya penghasilan itu mencapai 50-300 juta per tahunnya. Kemudian yang terakhir yakni usaha menengah. Usaha menengah merupakan jenis bisnis yang sudah mempunyai sistem pembukuan yang lengkap dan struktur. Sebagai sebuah bisnis, usaha menengah memiliki pengelolaan yang lebih matang dan dipisahkan dari keuangan pribadi milik pengelola usahanya. Dari ketiga jenis usaha tersebut, terdapat perbedaan yang paling mencolok yakni dari segi penghasilan, dari pendapatan terkecil hingga menengah. Contohnya seperti seseorang yang ingin mendirikan sebuah warung bakso. Nah, tentu saja modal yang pertama tidak terlalu banyak, di mana ia hanya dikerjakan oleh sendiri, keterbatasan modal yang seadanya, pengelolaan seadanya. Di situ ia harus memulai strategi dagangannya dijajakan kepada orang-orang sekitar rumahnya. Kemudian ketika penghasilan sudah mulai bertambah dan bisa menghasilkan hingga 300 juta per tahunnya, maka itu sudah masuk dalam kategori usaha kedua yakni usaha kecil di mana pendapatan sudah lebih meningkat dibandingkan pendapatan tahun sebelumnya. Ketika usaha baksonya ini sudah mulai dikenal banyak orang, ketika strateginya berhasil untuk mendatangkan pelanggan dan menghasilkan profit yang lebih dari 300 juta per tahun, maka sudah dapat dikatakan sebagai bisnis usaha menengah, di mana dalam tahap ini seseorang sudah harus mempunyai sistem pembukuan yang lengkap dan struktur, pengelolaan yang matang, serta laba dari penghasilan harus dipisahkan dari keuangan pribadi. Selanjutnya yakni ciri-ciri UMKM. Yang pertama yakni jenis barang atau komoditi tidak tetap dan dapat berganti sewaktu-waktu. Nah, biasanya seseorang yang mulai usaha itu melihat dari kondisi lingkungan sekitarnya, sehingga usaha tersebut dapat berubah sewaktu-waktu mengikuti permintaan pasar dan lingkungan sekitar. Yang kedua yakni memiliki tempat usaha yang dapat berpindah jika dibutuhkan. Nah, seperti yang disebutkan di awal bahwa seseorang yang memulai bisnis biasanya membangun tempat usahanya itu di rumah pribadinya, di atas tanah miliknya sendiri. Sehingga apabila usahanya semakin membesar, maka dibutuhkan tempat yang lebih strategis dan menarik lebih banyak pelanggan. Begitu pula dapat membuka cabang-cabang di tempat lain. Yang ketiga yakni belum memiliki penerapan administrasi yang lengkap.
Bahkan pengelolaan keuangannya juga seringkali masih campur aduk dengan keuangan pribadi. Nah, biasanya seorang pengusaha UKM itu memulai usahanya secara perorangan, sehingga modal awal dimulai dari uang miliknya pribadi. Kemudian yang keempat yakni SDM-nya belum memiliki jiwa wirausaha yang terasa sempurna. Dalam memulai bisnisnya, biasanya seseorang itu memiliki keahlian terbatas dan belum terasah secara sempurna. Namun, lambat laun tentu saja keahlian tersebut akan terus meningkat mengikuti pengalaman yang sudah dilaluinya. Kemudian yang kelima yakni pelaku UMKM kebanyakan tidak mempunyai akses perbankan, meski sebagian sudah memiliki akses pada lembaga keuangan non-bank. Karena membutuhkan modal yang tidak cukup besar, maka biasanya pelaku UKM tidak harus meminjam bank terkait modal awalnya. Begitu pula dengan penghasilan yang didapat tidak terlalu besar, maka uang tersebut masih dapat disimpan pribadi, tidak harus disimpan di bank. Kebanyakan pelaku UKM mengelola keuangannya pribadi tanpa dilibatkan pada pihak bank. Yang terakhir yakni sebagian besar tidak memiliki surat izin usaha ataupun legalitas lainnya seperti NPWP. Bisa jadi karena keterbatasan pengetahuan dalam memulai usaha. Ditambah lagi biasanya seorang pelaku UKM itu memulai usahanya di atas tanahnya sendiri sehingga mereka tidak terlalu memusingkan terkait surat izin ataupun legalitas lainnya mengenai pembangunan usahanya tersebut. Laporan keuangan umum. Laporan keuangan merupakan catatan informasi keuangan suatu perusahaan yang dibuat dalam satu periode akuntansi. Laporan keuangan ini nantinya dapat digunakan untuk menggambarkan kinerja dari suatu perusahaan, tolak ukur pengambilan kebijakan jika ada hal-hal krusial yang terjadi di perusahaan, dan salah satu alat untuk mengurus perpajakan perusahaan itu sendiri. Dengan adanya laporan keuangan yang rinci, maka akan memudahkan suatu badan usaha dalam merekap hasil kinerjanya secara rapi dan teratur. Pembukuan laporan keuangan UMKM meliputi neraca, laporan posisi keuangan, laporan laba rugi komprehensif, laporan perubahan ekuitas, laporan lainnya, dan materi penjelasan. Yang pertama yakni neraca. Neraca keuangan dibuat dengan maksud untuk mengetahui posisi keuangan perusahaan dalam periode tertentu, di mana ada 3 unsur yang harus ada dalam neraca keuangan, yakni kewajiban, harta, dan modal. Yang kedua yakni laporan posisi keuangan. Laporan posisi keuangan berfungsi sebagai tempat mencatat informasi tambahan atas laporan keuangan yang dimiliki keuangan, seperti laporan arus kas atau laporan arus dana, dan lain-lain. Yang ketiga adalah laporan laba rugi komprehensif. Berisi laporan tentang selisih pendapatan setelah dikurangi biaya-biaya atau beban. Laporan ini dapat pengusaha gunakan ketika ingin mengambil kebijakan atau sebagai dasar dalam mengukur laba per saham. Laporan perusahaan ekuitas. Ekuitas bisa didapatkan dari hasil selisih aktiva atau aset dengan pasiva atau kewajiban. Laporan perubahan ekuitas biasanya berlaku untuk suatu periode tertentu. Yang terakhir yakni laporan lainnya dan materi penjelasan. Biasanya, laporan ini merupakan bagian integral dari laporan keuangan. Laporan ini biasanya akan sangat dibutuhkan terutama untuk calon investor agar bisa mendapatkan gambaran tentang perusahaan secara garis besar dari sisi finansialnya. Biasanya, laporan keuangan UMKM dibuat pembukuannya secara terpisah. Tujuannya agar data lebih rapi dan tidak sulit untuk ditemukan. Jadi, bagi seseorang yang ingin memulai sebuah usaha, hendaknya dari awal sudah mulai disusun laporan keuangan. Hal itu sangat berguna bagi seseorang agar memudahkannya untuk melihat perkembangan dari usaha yang dia geluti, agar dapat melihat bagaimana arus kas berjalan antara uang masuk dan uang keluar, antara keuntungan dan kerugian dapat dibaca di dalam laporan keuangan tersebut. Itulah tadi pembahasan mengenai analisis bisnis dan laporan bisnis UMKM.
Tentunya dari awal hingga akhir saya menyampaikan materi terdapat banyak sekali kesalahan, baik dari sisi materi yang kurang lengkap ataupun penyampaian yang kurang tepat, saya mohon maaf. Dan kepada rekan-rekan yang ingin bertanya atau berdiskusi ataupun memberikan pendapat, silahkan berkomentar di kolom yang sudah disediakan. Saya akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.